Berapa cara wasit kocak? Sedang. Nah, diangkat di dia tak. Jelok panjang banget. Tan, awas lihat deh nanti. Panjang buat ya. Ma, foto na ko, Ma. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Arah Jelajah, teman-teman. Oke, teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi informasi, teman-teman, yang mana informasi ini menurut saya informasi yang amat sangat disayangkan, teman-teman. Informasi apa? Informasi tentang warga, teman-teman. Semalam tadi, teman-teman, itu ada warga menangkap atau merescue ular piton, teman-teman. Nah, kenapa di sini disayangkan, teman-teman? Karena ular yang mereka tangkap itu adalah ular jenis Reticulotus piton atau piton, yang mana itu memiliki kelainan genetik langsung dari alam, teman. Nah, kenapa sangat disayangkan? Karena ular piton ini atau kelainan ini adalah kelainan yang sangat langka, teman-teman. Bahkan di dalam satu wilayah itu belum tentu ada lagi ular seperti itu, teman-teman, ya. Yang mana ular itu amat sangat jarang ditemukan. Bahkan sekalinya ditemukan itu pasti dengan secara kebetulan, teman-teman, ya. Dan bila mana kita mencari langsung ke alam itu belum tentu kita bisa menemukannya, gitu, teman-teman. Nah, kenapa ini sangat disayangkan, teman-teman? Karena setelah warga menangkap ular itu, ularnya itu mati, teman-teman. Nah, ular piton apa yang tadi saya bilang itu ular berkelainan genetik? Itu ular piton itu memiliki kelainan genetik yang namanya itu adalah genetik kaliko, teman-teman. Yang mana genetik kaliko itu adalah genetik yang menurut saya, ya, teman-teman, atau menurut pecinta reptil, itu adalah genetik yang sangat bagus, ya, atau sangat cantik lah, gitu. Kalau misalkan kita melihat itu bagus, gitu, teman-teman. Karena satu, itu ular langka. Kedua, motifnya itu beda dari ular piton normal, teman-teman. Nah, ular retik normal ini, teman-teman, dan ular retik genetik adalah ini, teman-teman, ya. Nah, itu adalah genetik kaliko. Nah, bisa kelihatan, teman-teman, bedanya, ya, seperti itu. Nah, jadi warga menangkap ular itu di area persawahan, teman-teman, dekat dengan perumahan, di area persawahan. Nah, dekat dengan persawahan itu ternyata ada kali dan ada semak-semak, teman-teman. Yang semak-semaknya itu lumayan luas lah, yang dekat dengan kali. Nah, jadi ceritanya tuh semalam saya dikabarin, teman-teman, sama teman saya, yaitu namanya Ricky. Nah, dia ngabarin, pertama nelpon gak keangkat, nah lalu WA, nah mengasih informasi atau memberi kabar bahwa kata dia, ini ada ular, katanya gitu. Tolong dicek atau dilihat atau di rescue lah, gitu, ya. Ularnya ada di rumah, katanya gitu. Nah, udah ditangkap sama warga. Nah, saya bilang itu ularnya udah ditangkap, udah. Nah, udah gitu mungkin nanti saya pagi lah saya ambil, saya bilang gitu kan. Nah, setelah pagi kemudian saya mau ke lokasi, ke rumah teman saya itu, si Ricky. Dia menginformasikan bahwa ularnya telah mati, katanya. Waduh, kata saya, mati kenapa, Ki? Yang gak tahu, katanya gitu kan. Nah, itu ketika menangkap ular itu seperti apa, gitu kan. Dan kepalanya itu apakah ditutupin lakban, gitu, ya, atau seperti apa, gitu. Nah, dan ternyata dia bilang iya, katanya ditutupin lakban. Nah, terus saya bilang ada nggak videonya? Nah, kata dia ada. Nah, saya minta kirimkan videonya. Nah, setelah
teman saya mengirimkan video dan foto ular itu, tadinya sih saya nggak tahu sebenarnya itu ular piton apa gitu ya tadinya. Nah setelah dia ngirim foto, terus saya lihat, saya teliti lah, ini ular pitonnya kok seperti ini gitu. Nah dan saya penasaran teman-teman, karena fotonya juga agak sedikit buram sih sebenarnya, cuman pas saya zoom, nah itu bukan normal teman-teman. Nah ini piton bukan normal gitu, atau Reticulatus piton sanca itu, ini motifnya nggak normal gitu. Nah setelah saya zoom, ternyata ya benar sih, itu bukan Reticulatus piton normal, ternyata itu adalah Reticulatus calico. Nah pertama saya lihat lah, oke itu bisa di foto lagi gak, atau di zoom lagi gak fotonya yang lebih jelas, atau keluarkanlah dari karung, kan dia moto dari karung itu teman-teman. Nah setelah dia keluarkan dan dia foto, dan ternyata makin jelas itu adalah ular piton Reticulatus calico teman-teman. Nah setelah itu saya bilang itu kata dia itu mati ya, karena emang sudah mati. Dan saya bilang, coba Ki, ada gak videonya, video penangkapan? Dan itu penangkapannya malam hari teman-teman, ada sekitar jam 11 lah, kurang lebih 11 malam gitu. Nah dikirimkanlah videonya sama teman saya ini. Nah ketika saya lihat videonya, walaupun sedikit buram ya, atau sedikit gak jelas dari jarak jauh, karena yang videonya itu ada amatir gitu kan, istilahnya cuman rekam biasa. Dan saya lihat ya itu memang gak normal teman-teman, pitonnya itu atau sancanya itu gak normal gitu motifnya, karena saya lihat itu adalah emang bener calico gitu. Wah bener, ternyata itu adalah ular Reticulatus berkelainan genetik, itu adalah ular Reticulatus morph calico teman-teman. Nah seperti apa video penangkapannya? Nah itu saya lihat ularnya itu ada di pinggir coran teman-teman, ada di pinggir coran, mungkin itu pinggir jalan ya, jalan perumahan yang dekat dengan persawahan, terus kali di sana ada semak-semak. Nah itu cara menangkapnya itu sangat disayangkan teman-teman, itu dengan cara dipaksa teman-teman. Ularnya itu masuk ke celah-celah coran, ada sedikit lubang atau itu kayak si gorong-gorong. Nah masuk ke gorong-gorong itu, dan warga yang menangkapnya itu dia tarik ekornya dengan cara ditarik seperti ini teman-teman, dipaksa gitu, ditarik dipaksa, sehingga badannya itu pun saya lihat lecet-lecet ya, kelihatan gitu di situ. Nah ditarik, dengan dipaksa lecet-lecet. Nah kemudian ya dia ngakalinnya itu seperti itu gitu, dengan kekerasan ditarik. Nah sampai ularnya itu, kepalanya itu atau badannya itu semua keluar gitu. Nah itu kelihatan kurang lebih itu ularnya itu hampir 3 meteran sih teman-teman, 3 meteran. Dan ular itu pun Reticulatus calico itu pun badannya nggak terlalu besar teman-teman, cenderung kecil terus panjang. Nah setelah mereka tangkap, terus sama warga itu banyak kan ya istilahnya direkam amatir itu, karena itu dia langsung dilakban teman-teman. Itu sih videonya sih nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu panjang, itu singkat-singkat lah. Nah itu dilakban teman-teman, bagian mulut sama mata dan ya semua sama hidungnya gitu, ditutup lah gitu. Nah saya pikir, waduh ini adalah salah satu contoh penangkapan ular yang sangat menyayangkan ya teman-teman. Karena dengan menangkap seperti itu, pertama dengan ditarik paksa itu udah membuat ular itu pasti merasa sakit ya, atau lemah teman-teman. Ya anggap saja itu dengan kekerasan lah gitu. Nah terus yang kedua, setelah mereka tangkap itu kan lecet-lecet kena coran teman-teman. Nah itu juga sama dengan lecet-lecet itu, mereka pikir mungkin ya aman atau seperti apa, memang nggak tahu kali ya, atau awam. Nah setelah keluar itu ya gitu langsung ditutupin tanpa dia kasih ruang di area hidung teman-teman. Nah itu sangat fatal teman-teman, itu ular pasti bakalan mati teman-teman, karena tidak ada ruang atau tidak ada celah untuk dia bernapas. Nah itu sangat-sangat disayangkan teman-teman. Dan mungkin saya, kalau teman-teman pengen lihat, nah ini video amatirnya teman-teman yang warga tangkap. Ular guys. Nyangkut turunannya. Bantuin, itu panjang itu. Palanya keluarin Keluarin sih gimana? Palanya keluarin tolong, ini emang manusia. Wih, Bapak Laras berani nih. Mas dia lucu di situ, palanya di situ. Ih, gue takut apa? Gue cuma takut. Ih, Biar plastik. gede banget. Lap ya, lap. Ayo sini. Gede banget, jir.
Ini adalah ular silu apa sih? Ya anjir gede banget, Cok. Amat dia deket-deket aman. Kagak ini jauh mah semeter. Anjir gelap banget, Cok. Ini no. Lihat ga guys. Oh, memorinya penuh. Ya guys, itu ular gede banget. Ular gede banget itu tuh. Bisa calang apa Ular gede banget. Panjang banget. Iya, panjang banget. Buset deh. Pakai lakban tadi mana lakban? Itu tuh tidak. Sudah. Jor. Berapa cara barisin gonjang? Sudah. Nah, angkat di dia tah. Gelok panjang banget. Eta awas mah kepihan lagi. Panjang banget ya. Mau foto nak amat. Nah, seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Nah, dan teman-teman juga kalau misalkan pengen lihat ular kaliko itu seperti apa, jelasnya ya. Jelasnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat video ini. Nah, itu teman-teman ya. Itu ular kaliko itu kalau misalkan hidup teman-teman sehat. Nah, ular seperti itu teman-teman. Ya, motifnya tuh seperti itu, bagus ya, cakep teman-teman. Dan itu udah adalah ular kaliko morph ya, yang sangat langka teman-teman, dan bahkan kita menemukannya pun kalau bukan keberuntungan ya, kita gak bakal nemuin ular itu teman-teman, susah untuk ditemuin. Dan itu juga harus ke lokasi-lokasi yang ya bisa dibilang berbahaya ya. Misalkan kita ke area kali yang ada semak-semaknya, terus kita ke area-area yang lembab itu ya, seperti yang tadi saya bilang, di area-area yang spotnya itu ada kali dan semak-semak belukar atau banyak pepohonan. Nah, itu seperti itu kalau misalkan kita mencari ya, itu juga belum tentu dapat teman-teman, belum tentu menemukan. Nah, itu saya pikir bisa gitu ya di daerah saya di sini di Jawa Barat, tepatnya tuh ya di daerah Bekasi lah, saya bilang Bekasi, itu masih ada teman-teman ular morph kaliko. Nah, seperti itu. Kalau misalkan dibilang itu adalah escape atau ular lepas, saya kurang paham di situ teman-teman. Karena kalau misalkan ular yang escape, tentunya pasti agak sedikit jinak ya, karena mungkin peliharaan orang. Nah, kalau misalkan itu ular galak, pure galak itu menyerang, nah itu pasti dari alam teman-teman. Ya gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Dan saya pikir di sini teman-teman ataupun siapapun yang melihat video ini ya teman-teman, ketika menemukan ular dan ingin menangkap atau merescue, ataupun sekalipun berniatan ingin membunuh, saya pikir janganlah teman-teman, jangan teman-teman atau semua yang melihat video ini, janganlah kita atau ketika melihat atau menemukan ular itu jangan berniatan untuk membunuh teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa lapor damkar, bisa lapor orang yang berpengalaman yang sering nangkap ular atau yang sering rescue ular ya teman-teman. Jangan sekali-kali dengan kekerasan atau membunuh yang mungkin kalau misalkan emang berbahaya adanya tuh di dalam rumah atau dekat dengan anak kecil lah gitu, yang daerah anak kecil, mungkin bila mana membahayakan mungkin bisa saja dibunuh. Apalagi kalau misalkan ularnya tuh berbisa ya, ini kan istilahnya ular yang ada di persawahan dan mungkin ya agak sedikit jauh juga ya. Carilah damkar atau orang yang bisa menangkap ular dengan cara menangkap tidak dengan kekerasan teman-teman. Tangkaplah ular dengan cara berpikir gitu, dengan cara kita bagaimana caranya ular itu kita tangkap tapi dengan tidak kekerasan. Jangan sampai ular yang kita tangkap itu mengalami hal seperti itu teman-teman, mati. Apalagi itu ularnya kan
ular langka teman-teman, morph ya, atau kelainan genetik dari alam. Nah itu sangat sulit teman-teman. Oke teman-teman, itu aja yang pengen saya bahas di video ini. Sekali lagi ya teman-teman yang lihat video ini, mohon maaf bila ada kata-kata yang saya salah ucap teman-teman. Saya cuma mengingatkan atau memberi apa namanya ya, memberi ajakan lah, ayo ketika kita menemukan ular atau ingin menangkap, jangan sampai ular itu mati teman-teman, atau dengan cara kekerasan ya teman-teman. Kasihan teman-teman ya. Itu aja sih teman-teman. Dan saya juga sampai saat ini nih ya, dengan si teman saya itu memberi kabar ularnya mati, terus ngirim video, sakit hati teman-teman, benar serius sakit hati gitu. Maksudnya sakit hatinya itu ular langka, kelainan genetik teman-teman, susah ditemuinnya, susah gitu. Nah itu udah beruntung di Bekasi ini, di daerah ini ada gitu. Itu keluarnya dari arah ini gitu, dari arah semak-semak yang ada kali besar gitu, naik ke area permukaan, mungkin ya ke area perumahan dekat pinggir kali. Mungkin itu ular juga mau mencari makan, karena ular kan aktif mencari makan di malam hari teman-teman ya. Itu mungkin dia mencari makan teman-teman, mengejar tikus bisa jadi, karena kan di daerah perumahan kan mungkin ada tikus-tikus liar kan. Nah itu teman-teman ya. Oke, terima kasih yang udah nonton, dan nantikan video berikutnya di channel Ara Jelajah ya. Saya undur pamit ya teman-teman. Sekali lagi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.